Tugas hari ke-1 individu. Ya, ini silakan dipoto karena mungkin tidak disampaikan linknya. Ya, saya juga nggak menyampaikan linknya. Dan dengar nih penjelasannya. Tugas individu 1 yaitu rencana aktualisasi bela negara. Di mana di sana nilai bela negara yang diimplementasikan 5 dengan minimal 3 indikator pada setiap nilai. Rencana aktualisasi bela negara dibuat dalam bentuk matriks sebagaimana contoh. Nanti saya perlihatkan contoh matriks itu. Lalu, saudara membuat rencana aktualisasi dilaksanakan atau yang bisa dilaksanakan pada saat aktualisasi dan habituasi. Jadi dipikirkan kira-kira apa yang bisa saya lakukan nanti pada saat habituasi. Jadi hari ini mikirkannya salah satunya untuk di agenda 1. Karena nanti agenda 2, agenda 3 sama. Dan ini contoh matriknya. Jadi Anda ikuti saja ya model matrik ini. Angkatan berapa kamu, namamu siapa, nomor daftar hadirmu berapa, instansimu di mana, siapa nama mentormu, apa jabatan mentormu. Lalu di sinilah letak nilai bela negara. Kemarin sudah Anda baca ya, ini dia nilai bela negara yang 5 itu. Ya. Nah, 5 bela negara ini masukkan di sini. Nah, sesuai petunjuk katanya ya. Katanya yang 5 nilai dengan minimal 3 indikator. Ya. 3 indikator dimasukkan ke sini. Ini contoh ya. Contoh di sini hanya ada 2. Ya. Yang petunjuk itu adalah 3. Masing-masing aksi yang dibuat itu juga 3. Karena di sini indikatornya 3, masing-masing ada 3. Berarti ini 3 ya. 3 kali 5, 15. Ada 15 indikator. Ya. Ada 15 indikator kali 3, 15 lagi kali 3. Tempatnya di mana kamu melakukan aksi itu? Kapan waktunya? Untuk bukti dan para mentor ini diabaikan saja, ya, nggak usah. Biarkan dia kolomnya ada, ya, tapi nggak perlu diisi. Hanya ini yang diisi. Itu tugas 1. Lalu tugas 2. Individu membuat konten video yang memperlihatkan kegiatan peserta dalam mengimplementasi minimal 3 nilai bela negara yang di sini tadi. Ya. Dalam aktivitas sehari-hari disertai prolog. Prolognya adalah mengenai pemahaman tentang bela negara dan alasan mengapa Anda harus melakukan aksi bela negara. Durasi videomu 5 menit. Ya. Yang dikirim ke linknya yaitu adalah nama filenya saja dalam bentuk MP3. Waktu pembuatan 3 hari, yaitu dari hari ini 3 hari ke depan. Ingat kriteria penilaian ketepatan substansi nilai-nilai bela negara. Yang kedua, kreasi dan estetika video. Lalu tugas individu yang berikutnya yaitu membuat learning journal dalam bentuk rekaman suara. Isi rekaman suara itu adalah bercerita tentang pengalaman belajar substansi pada saat MOOC dan proses pembelajaran hari ini sinkronus. Ya, dan maupun nanti saat asinkronus. Anda cerita
Durasinya 3 menit hari ini dan besok. Ya. Ini untuk materi wawasan kebangsaan. Lalu untuk materi ya, isu kontemporer, maka tugas individu adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu aktual yang terjadi di instansimu, disertai dengan data dan fakta yang ada. Dari isu-isu itu dilakukan teknis tapisan isu yang dipahami, ya bisa menggunakan isu bisa menggunakan alat analisis APKL, bisa juga menggunakan alat analisis USG. Silakan dipilih saja. Untuk mencari isu utama. Nah, dari isu utama itu, ya, maka saudara akan menggunakan alat analisis lain lagi untuk mencari penyebabnya. Karena ini S1, yang namanya alat analisis tidak asing lagi. Karena rata-rata sudah buat skripsi. Nah, paling gampang ya bisa menggunakan alat analisis Fishbone. Ya, isu terpilih atau isu utama di moncongnya, lalu penyebabnya itu tempatkan pada tulang-tulangnya. Dari penyebab itu kita akan cari apa dampaknya ya yang akan terjadi jika isu itu tidak dilakukan. Buatlah suatu gagasan kreatif dalam penyelesaian isu tersebut yang terdiri dari beberapa kegiatan. Jadi, dari gagasan pemecahan isu, dari sebab dampak, maka kita akan menemukan satu gagasan. Oh, ya, penyebab isu itu ternyata ini loh. Lalu dari ini apabila isu itu tidak dilaksanakan, maka dampaknya seperti ini. Lalu gagasannya maka perlu melakukan ini. Nah, dibuatlah dalam bentuk tulisan paling banyak 5 halaman kertas A4 ukuran huruf Arial 12 spasi 1,5. Dibuat dalam bentuk PDF. Kemudian tugas kedua individu di hari kedua sama dengan tugas di hari pertama, yaitu membuat learning journal ya, sama seperti ini dalam bentuk rekaman suara dengan topik tentang isu kontemporer. Lalu ini tugas kelompok. Nanti ketua Mas Immanuel ya dari kelompok besar dibagi menjadi 2 kelompok kecil yang isinya 5 orang dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi kegiatan kelompok. Sama, cuman bedanya di sini ini isu global. Jadi tidak isu yang ada di tempat tugas saudara. Jadi isu global saat ini yang marak, contoh meningkatnya kasus penyebaran COVID-19, meningkatnya kasus SARA, meningkatnya kasus terorisme, meningkatnya peredaran narkoba, meningkatnya pelecehan seksual, macam-macam. Itu isu global. Silahkan dipilih salah satu. Lalu tidak cukup sampai di situ, masih ada tugas individu dengan materi kesiapsiagaan bela negara. Sama, masing-masing individu akan membuat learning journal ya, seperti di kegiatan 1 dalam bentuk suara, tapi topiknya berbicara tentang kesiapsiagaan bela negara ini loh. Lalu ketua nanti sama ya, kelompok dibagi 2 kelompok kecil yang akan mendiskusikan tentang strategi ya, peningkatan kesiapsiagaan bela negara. Jadi deskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.
terkait kesiapsiagaan bela negara PNS di instansi. Lalu, lakukan telahan untuk kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan ini menggunakan alat analisis SWOT. Ya. Sehingga tentukan rekomendasi, langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memperkuat kesiapsiagaan bela negara. Tuangkan roadmap-nya tersebut dalam sebuah karya tulis, ya, bentuk artikel atau paper, dengan jumlah halaman, ukuran, bentuk huruf, dan spasi bebas sesuai sebagaimana mestinya. Artinya di sini dengan kebebasan ini enggak juga yang bebas-bebas, tapi ada etika nilai normanya kalau kita membuat sebuah karya tulis ilmiah. Ini kelompok, dibuat dalam bentuk file PDF, waktu pembuatannya 2 hari. Ya. Jadi tanggal 30, paling lambat 31 pagi, semua tugas yang ada di agenda 1 sudah dikumpulkan ke linknya LMS. Perlu saya sampaikan untuk mengirim, ya, link tugas itu hati-hati. Kondisikan jaringan itu, ya, maksimal. Tidak ada gangguan, sehingga ketika saudara mengirim link itu, ya, bisa terkirim secara full atau penuh.